Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Hiju yang terlihat didatangi oleh ibu kos untuk ditagih tunggakan sewa kos-kosannya. Mendengar hal itu, Hiju pun merasa kaget dan segera menghubungi pacarnya karena setahunya sang pacar tidak pernah menunggak sewa kosnya. Hiju bertanya kapan pacarnya akan pulang, namun sang pacar yang bernama Dokyung tidak membalas pesannya yang faktanya Dokyung bekerja sebagai seorang pilot. Lalu saat Hiju akan membeli roti, ia dibuat terkejut lagi karena kartu ATM-nya ternyata kosong, tidak ada isinya, sehingga Hiju tak jadi membeli rotinya. Tak lama berselang, Dokyung akhirnya membalas pesan Hiju di mana Dokyung menjawab jika ia masih berada di Bangkok dan kemungkinan akan pulang hari ini. Nah, Hiju sendiri bekerja di bandara sebagai pengecek barang-barang di bagian bea cukai, di mana saat itu Hiju merasa ketakutan ketika ada seorang pria yang mengaku sebagai pamannya sedang mencari keberadaan dirinya. Alhasil, atasan Hiju yang bernama Eugene langsung bertanya siapa pria yang mencarinya tadi, karena ia mengaku sebagai paman Hiju. Eugene mengira jika pria itu adalah seorang rentenir karena penampilannya seperti preman. Hiju pun menjawab jika ia tidak kenal dengan pria itu dan dia tidak punya hutang sama sekali dengan rentenir. Di sisi lain, akan diperlihatkan sosok Dokyung yang saat ini memang masih berada di Bangkok, di mana ia didatangi beberapa orang yang ternyata para rentenir. Rentenir itu pun lalu membahas tentang bisnis yang sudah terjalin lama antara Dokyung dan juga mereka. Namun, kita masih belum tahu bisnis apa itu. Nah, tahu jika akan ada bahaya, Dokyung segera menelepon Hiju dan menyuruhnya pergi dari rumah sekarang karena akan ada orang ke sana. Dokyung menyuruh Hijun tidak meninggalkan jejak di rumah tersebut, di mana semua foto serta barang-barangnya harus dibawa pergi. Hiju yang merasa bingung pun hanya bisa menurut saja, di mana Dokyung akan menjelaskannya saat dirinya sudah pulang nanti. Dan benar saja, tak berselang lama ada beberapa orang datang ke rumah mereka, di mana saat itu Hiju berhasil kabur melewati jendela tanpa ketahuan. Lalu saat kabur menaiki bus, Dokyung tiba-tiba menelepon Hiju lagi, di mana saat itu Hiju masih kebingungan siapa orang-orang itu dan apa yang dilakukan oleh Dokyung. Hiju mengira jika orang-orang itu adalah para penagih hutang karena faktanya Hiju tahu jika Dokyung dulunya adalah seorang penjudi. Dokyung menjawab jika ia tidak memiliki hutang apapun karena sudah berhenti bermain judi sejak lama. Intinya, Dokyung meminta agar Hiju pergi sejauh mungkin dan saat sudah bertemu nanti Dokyung akan menjelaskannya. Sebelum menutup teleponnya, Dokyung meminta bantuan pada Hiju agar membiarkan sebuah peti mati lewat dari alat pendeteksi logam di bea cukai besok siang. Lagi-lagi, Hiju merasa aneh, namun karena saking cintanya ia kepada Dokyung, Hiju hanya bisa menurut saja. Hingga keesokan harinya, Hiju menjalankan perintah tersebut walaupun saat itu sebenarnya bukan jatah shift dirinya. Namun karena mendapatkan perintah dari Dokyung, ia sampai bertukar shift dengan rekannya. Nah, saat peti mati yang dimaksud datang, Hiju pun merasa gugup karena ia tidak tahu apa isi di dalamnya. Dan ketika melewati alat pendeteksi, peti tersebut pun otomatis berhenti. Lalu alarm berbunyi yang membuat Hiju pun panik. Eugene yang ada di sana lalu bertanya apa itu. Hiju pun menjawab jika sepertinya ada sedikit logam di bagian luar peti, membuat Eugene pun tak curiga dan menyuruh Hiju membiarkan peti itu lewat. Akhirnya peti mati itu pun diambil oleh beberapa orang yang nampaknya peti itu sangatlah berat. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam mobil, mereka pun bergegas pergi. Dan ternyata yang ada di dalam mobil peti itu adalah Dokyung, di mana saat melewati jalan persimpangan, Dokyung tiba-tiba menodongkan pistol ke arah si supir lalu menyuruhnya untuk belok ke kanan. Alhasil, si supir yang bernama Woogie itu pun menuruti perintah Dokyung, membuat semua orang yang mengikuti mereka panik karena mobil yang membawa peti itu berbelok. Setelah dirasa aman, Dokyung langsung menurunkan Woogie dan meninggalkannya di tengah jalan. Setelah itu, Dokyung langsung menelepon bos dari Woogie yang bernama Park, di mana Park terkejut karena Dokyung malah membawa pergi peti tersebut. Dokyung pun lalu meminta uang tebusan sebesar 1 miliar won jika ingin peti itu kembali. Mendengar hal itu, Park jelas merasa panik dan mengatakan jika ia harus meminta izin kepada bos besarnya terlebih dahulu, karena faktanya peti itu adalah milik bosnya. Setelah telepon dimatikan, Park terlihat sangat marah dan berniat akan membunuh Dokyung.
Lalu Park pun menelepon seorang detektif yang bernama Jinman untuk meminta tolong melacak nomor dari Do-kyung dan harus segera ketemu hari itu juga. Malam harinya, Hee-ju disuruh Do-kyung datang ke sebuah tempat di mana di sana Do-kyung sudah menunggunya. Setelah sampai di lokasi, Hee-ju langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun lagi-lagi, Do-kyung mengatakan jika ia akan menjelaskannya nanti setelah semua masalah ini selesai, membuat Hee-ju pun khawatir karena kekasihnya berbuat hal macam-macam. Do-kyung kembali memberi perintah kepada Hee-ju untuk tetap berada di mobil karena ia akan menemui seseorang, dan jika sampai tengah malam ia tidak kembali, maka Hee-ju harus membawa kabur mobil ini apapun yang terjadi. Lagi-lagi, Hee-ju meminta agar Do-kyung menjelaskan apa yang sebenarnya ada di dalam peti mati itu. Namun Do-kyung menolak memberitahu dan menyuruh Hee-ju menjalankan perintahnya saja agar mereka bisa selamat. Alhasil, karena Hee-ju sudah sangat percaya kepada Do-kyung, ia pun menurut dan akan tetap berada di mobil. Sedangkan Do-kyung sendiri akhirnya keluar untuk menunggu kedatangan Park. Namun tiba-tiba dari samping Do-kyung langsung ditabrak sangat keras hingga dirinya terlempar. Hee-ju yang melihat kejadian itu dari jarak jauh tentu saja merasa panik dan khawatir. Ternyata yang menabrak Do-kyung tidak lain adalah Park dan para bawahannya. Park lalu akan mengecek kondisi Do-kyung, lalu menyuruh para anak buahnya mencari keberadaan peti matinya di atas karena Park yakin ia menyembunyikannya di sana. Dan ternyata Do-kyung masih sadar, di mana ia langsung menelepon Hee-ju dan menyuruhnya segera lari. Namun tentu saja Hee-ju hanya bisa menangis ketakutan dan merasa bingung. Sementara itu, Woo-ki ternyata menemukan keberadaan mobil dari Hee-ju. Saat mengecek keadaan dalam mobilnya, ternyata saat itu Hee-ju sudah bersembunyi. Woo-ki kemudian mengabari bosnya jika ia menemukan mobilnya, namun ia tidak bisa membuka, membuat Park mengecek pakaian Do-kyung untuk mencari kunci mobil tersebut. Namun saat dicek kuncinya tidak ada, membuat Park yakin jika ada orang di dalam mobil itu. Alhasil, Woo-ki memecahkan kaca dan melihat Hee-ju yang sedang ketakutan. Dan karena teringat dengan perintah dari Do-kyung, akhirnya Hee-ju menyalakan mobilnya dan kabur dari tempat tersebut. Park sempat menghadang mobil Hee-ju lalu naik ke atas mobil untuk memecahkan kacanya. Namun, Hee-ju tetap nekat terus melaju hingga pada akhirnya Park pun terlempar. Park terlihat sangat marah dan ketakutan karena peti itu sangat penting bagi dirinya. Kemudian, Park langsung menelepon ponsel Do-kyung yang ditinggalkan di dalam mobil, di mana saat itu Park menyuruh Hee-ju menyerahkan peti matinya dan Hee-ju pasti akan bebas. Park berjanji tak akan mengusik Hee-ju jika peti itu diserahkan. Namun karena Hee-ju teringat dengan pesan dari Do-kyung yang tidak boleh menyerahkan peti itu kepada siapapun, akhirnya Hee-ju tidak menjawab dan membuang ponsel tersebut. Hee-ju lalu pergi berjalan terus-menerus hingga sampailah ia ke sebuah tempat semasa kecilnya dulu, di mana tempat tersebut adalah sebuah pertambangan tua yang sudah tidak terpakai. Hee-ju mengingat kenangan masa kecilnya dulu saat ia dan temannya mengejar anjingnya ke dalam pertambangan itu. Saat sampai di sana, teman Hee-ju malah tidak berani masuk dan hanya Hee-ju lah yang saat itu masuk mencari anjing miliknya. Sesampainya di ujung gua, Hee-ju tidak menemukan anjing miliknya dan malah terperosok ke dalam lubang. Hee-ju berusaha untuk naik ke atas, namun sayangnya ia tidak bisa karena lubang itu sangat dalam bagi dirinya. Kembali ke masa sekarang, Hee-ju membawa masuk mobil tersebut dan masih tak menyangka dengan kejadian yang baru saja ia alami, sambil masih merasa khawatir dengan kondisi Do-kyung kekasihnya. Seketika, Hee-ju pun mulai penasaran apa isi di dalam peti mati itu, karena peti itu sampai diperebutkan banyak orang. Dan ketika Hee-ju mencoba membukanya, Hee-ju sangat terkejut karena yang ada di dalam peti itu adalah emas batangan seberat 10 kg yang jumlahnya sangatlah banyak. Scene lalu akan kembali ke masa lalu Hee-ju, di mana saat itu ternyata teman Hee-ju melapor kepada ibu Hee-ju sehingga Hee-ju pun dapat diselamatkan. Namun naasnya, Hee-ju langsung terkena marah dan akan disiksa oleh sang ibu, membuat teman-teman ibunya berusaha menghentikan penyiksaan tersebut. Ibu Hee-ju yang bernama Sun-ok ini adalah seorang penjudi akut, di mana saat itu ia mempertaruhkan semua uang yang ia miliki dan pada akhirnya kalah lalu bangkrut. Nah, ketika sedang bepergian, Hee-ju mengungkapkan kepada sang ibu jika ia ingin bersekolah seperti teman-temannya. Sun-ok pun menjawab jika Hee-ju akan bersekolah namun di Seoul, membuat Hee-ju sangat senang mendengarnya.
Ternyata saat itu Sun Ok memang pergi ke Seoul untuk menikah dengan seorang pria pemilik pegadaian, dan akhirnya mereka mulai tinggal di sana sampai Hee-ju beranjak hampir dewasa. Saat itulah Hee-ju mulai berpikir ingin pergi dari rumah karena sudah muak dengan ibu serta ayah tirinya. Lingkungan di sana juga sangatlah buruk karena pegadaian tersebut akan berubah menjadi tempat judi di malam hari, di mana Hee-ju selalu membantu ibunya untuk mengelola perjudian tersebut. Nah, karena uang yang Hee-ju kumpulkan tidak cukup untuk pergi dari rumahnya, Hee-ju akhirnya terpaksa membuka berangkas pegadaian milik ayah tirinya, di mana saat itu Hee-ju melihat banyak sekali barang-barang berharga di dalamnya. Namun, saat itu Hee-ju melihat ada keributan di luar, di mana ternyata ayah tirinya sedang menyiksa seseorang yang tidak kunjung membayar hutangnya. Di saat itulah, sang ayah tiri melihat Hee-ju dan langsung mendatanginya, dan Hee-ju pun berpura-pura tidur. Nah, karena kini Hee-ju sudah beranjak dewasa, ayah tirinya pun mulai tergoda dan mulai melecehkan Hee-ju hingga membuat Hee-ju tidak terima dan memutuskan untuk segera pergi dari rumah. Setelah itu, Hee-ju menelepon ibunya menceritakan semuanya, namun sang ibu menyuruh agar Hee-ju pergi saja jika ia ingin pergi. Sun Ok juga mengatakan jika Hee-ju tidak memiliki ibu, membuat Hee-ju teringat jika ibunya memang selalu tidak menganggapnya sebagai anak. Dan dari situlah ia memanggil ibunya sendiri dengan sebutan bibi dan ayah tirinya sebutan paman. Kembali ke masa sekarang, saat Hee-ju berangkat bekerja, ia terus menelepon semua rumah sakit untuk mencari keberadaan pacarnya Do-kyung. Namun sayangnya Hee-ju tidak menemukannya. Tak berselang lama, rekan Hee-ju memanggil Hee-ju karena sedang ada pemeriksaan dari kepolisian. Ternyata para polisi itu sedang mengecek tentang peti mati kemarin, di mana mereka bertanya siapa yang bekerja kemarin. Hee-ju pun menjawab dirinya, dan di saat itulah Yoo-jin langsung membela jika dirinya lah yang menyuruh Hee-ju melewatkan peti tersebut. Lalu mulai bertanya mengapa para polisi mencari tahu tentang peti mati itu. Seketika para polisi pun langsung terdiam tidak bisa menjawab, di mana setelahnya salah satu polisi menerima telepon yang menginformasikan jika Do-kyung kini sedang dirawat di rumah sakit Yanpo. Akhirnya dari sinilah Hee-ju tahu keberadaan pacarnya itu. Lalu sebelum pergi, Hee-ju sempat dipanggil oleh Yoo-jin. Ternyata Yoo-jin sudah tahu apa yang terjadi, di mana Hee-ju sengaja meloloskan peti tersebut. Yoo-jin juga tahu hubungan antara Hee-ju dengan Do-kyung, dan kali ini ia sudah tidak bisa menolong lagi karena para polisi sudah ikut campur. Yoo-jin meminta agar Hee-ju segera mengundurkan diri dari perusahaan jika ingin selamat. Di sisi lain, Do-kyung akhirnya mendapatkan penanganan dan berhasil melalui operasinya, di mana malam harinya Hee-ju yang menuju ke sana malah melihat Park yang selalu menunggu Do-kyung. Dan di saat itulah Hee-ju akhirnya tahu keberadaan kamar dari Do-kyung, di mana ia langsung menuju ke sana untuk melihat kondisi pacarnya itu. Nah, saat sudah masuk, ternyata Do-kyung terbangun dan merasa sangat senang melihat Hee-ju baik-baik saja. Do-kyung langsung bertanya di mana keberadaan mobilnya, membuat Hee-ju menjawab jika mobil itu sudah aman dan tidak akan ada orang yang tahu keberadaannya. Do-kyung memberitahu jika Hee-ju ketahuan maka jangan beritahu lokasi peti itu kepada siapapun termasuk polisi. Nah, di sini Do-kyung masih mengira jika isi di dalam peti itu adalah narkoba, namun Hee-ju menyangkal dan memberitahukan jika isi di dalam peti itu adalah batangan emas yang sangat banyak. Mendengar hal tersebut, Do-kyung jelas merasa terkejut karena setahunya itu adalah narkoba. Hee-ju kemudian menyuruh agar mereka mengembalikan saja emas-emas tersebut agar aman. Namun Do-kyung menolak dan mempunyai ide baru jika mereka akan benar-benar mengambil emas tersebut. Karena jika Do-kyung memang terbukti bersalah, maka ia akan dipenjara selama 1 tahun saja. Kemudian setelah ia bebas, maka mereka bisa menjual emas tersebut dan kabur ke luar negeri. Karena Hee-ju memang penurut, akhirnya ia pun mau menjalankan ide tersebut. Kemudian Hee-ju disuruh menimbun emas-emas tersebut agar bisa aman. Lalu setelah lelah menimbun semua emas-emasnya, Do-kyung juga menyuruh Hee-ju membakar peti matinya, lalu mengembalikan mobil van-nya ke tempat mereka bertemu kemarin malam. Tak lupa, Do-kyung juga menyuruh Hee-ju menghapus semua sidik jari di mobil tersebut agar keberadaan Hee-ju tidak terlacak. Lalu setelah itu, mereka juga tidak boleh saling berkomunikasi dan hanya Do-kyung lah yang boleh menghubungi Hee-ju terlebih dahulu agar rencana ini bisa berjalan lancar.
Di sisi lain, Park masuk ke ruangan Dokyung untuk menginterogasi di mana keberadaan mobil serta petinya. Walaupun diancam dan disiksa, Dokyung tetap tidak mau membuka mulutnya hingga membuat Park sangat marah dan berjanji akan membunuh Dokyung. Sementara itu, agar aman, Hiju akhirnya balik lagi ke rumah bibinya di mana saat itu sang bibi bertanya mengapa Hiju kembali. Hiju menjawab jika ia baru saja keluar dari pekerjaannya dan akan menumpang tinggal sementara di sana sampai mendapatkan pekerjaan yang baru. Dan karena Hiju memanglah anaknya, Sun-ok pun mengizinkannya, di mana saat itu Hiju menyuruh agar Sun-ok tidak memberitahukan siapapun jika ada orang yang mencarinya. Setelah itu, Hiju langsung mencari tahu bagaimana cara menjual emas batangan karena Dokyung membutuhkan uang untuk menyewa pengacara. Setelah ditelusuri, ternyata sangat susah untuk menjual emas batangan tanpa surat legal, di mana keesokan harinya Hiju akan tetap nekat pergi ke toko emas untuk bertanya apakah bisa menjual emas batangan tanpa surat. Sementara itu, para polisi menemukan mobil yang dikembalikan oleh Hiju, namun petinya sudah tidak ada. Mendengar kabar itu, Park pun jelas merasa kesal dan mulai menaruh curiga kepada Wookie karena sedari awal Wookie lah yang membawa mobil tersebut. Dan Wookie jugalah yang menemukan mobil itu. Alhasil, Park langsung menyiksa Wookie dan bahkan akan memotong telinga Wookie untuk mengujinya. Di saat itulah, Park percaya jika bukan Wookie komplotan dari Dokyung. Setelah itu, Park menyuruh Wookie kembali bekerja dan mencari keberadaan petinya. Kemudian, bawahan Park yang bernama Kitae bertanya kepada Park bagaimana jika bos besar mereka tahu kejadian ini. Pasti mereka semua akan dibunuh. Mendengar perkataan itu, Park langsung terdiam dan mulai berpikir bagaimana caranya menemukan petinya dalam waktu cepat sebelum bos besarnya tahu. Sementara itu, Wookie terlihat pergi ke rumah Sun-ok dan mengatakan jika ia adalah anak yang dulu sering bermain bersama Hiju anaknya. Wookie kemudian mengatakan jika ia mendengar Hiju telah pulang. Namun, Sun-ok tentu menjawab tidak karena ia sudah berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang keberadaan Hiju. Hiju sendiri saat itu benar-benar datang ke toko perhiasan dan emas untuk menanyakan harga emas batangan dengan berat 10 kg. Si pemilik toko menjawab jika harganya kemungkinan mencapai 1,5 miliar won. Namun jika harga jualnya kemungkinan hanya 1,3 atau 1,4 miliar saja. Tahu jika Hiju hanya bertanya, membuat si pemilik toko pun kesal lalu mengusirnya. Dan karena tidak bisa menjual emasnya itu, Hiju akhirnya mendatangi teman bibinya yang bernama Mija untuk meminjam uang 50 juta won. Namun tentu saja Mija tidak punya uang sebanyak itu dan Mija mengira jika Hiju akan menggunakan uang tersebut untuk biaya operasi ibunya yang kini mengidap kanker. Mendengar hal tersebut, Hiju jelas kaget dan merasa kasihan kepada ibunya itu. Dan di saat akan pulang, Hiju justru bertemu dengan Wookie yang menyapa lalu memperkenalkan diri sebagai teman masa kecilnya dulu. Hiju menjawab jika ia tidak mengenal Wookie dan berusaha meninggalkan dirinya. Namun Wookie terus saja mengikuti Hiju sambil mengingatkan kenangan masa kecil mereka berdua. Dan karena ketakutan, Hiju pun langsung menaiki bus di mana saat itu Wookie terus memperhatikannya dari luar. Hiju sangat ketakutan karena ia ingat betul jika Wookie adalah pria yang memecahkan kaca mobil saat dirinya akan kabur membawa petinya. Saat sampai di rumah, Hiju langsung ditanyai oleh Sun-ok siapa pria yang mencarinya tadi. Sun-ok curiga jika pria itu adalah rentenir yang menagih hutang Hiju, namun Hiju menjawab jika ia tidak memiliki hutang apapun. Setelah itu, Hiju langsung bertanya tentang penyakit Sun-ok, di mana Sun-ok menyuruh agar Hiju tidak khawatir. Namun tentu saja Hiju sangat marah karena Sun-ok merahasiakan penyakitnya itu dan tidak mau diajak untuk memeriksakan penyakitnya di rumah sakit. Tengah malamnya tiba-tiba Wookie sudah sampai di depan toko pegadaian lalu masuk ke dalam sambil membawa pisau. Namun kedatangannya itu diketahui oleh Hiju yang langsung menodongkan pistol ke arahnya. Wookie jelas ketakutan dan mengatakan jika ia tahu Hijulah orang yang membawa kabur petinya. Wookie mengatakan jika Hiju harus mengatakan di mana keberadaan peti itu karena Hiju tidak akan bisa menjual barang haram tersebut. Wookie masih mengira jika barang yang ada di dalam peti adalah narkoba, namun Hiju tetap diam dan tidak mau mengatakannya. Hingga pada akhirnya Wookie pun memanfaatkan kelengahan Hiju lalu berhasil melumpuhkannya. Nah, Wookie yang penasaran dengan tas yang selalu dibawa oleh Hiju akhirnya mulai membukanya
Dan betapa terkejutnya Wuki karena saat itu yang ada di dalam tas tersebut adalah emas batangan seberat 10 kilogram. Hichu langsung mengancam akan memukuli Wuki dari belakang, membuat Wuki akhirnya duduk dan memberikan solusi untuk Hichu yang sepertinya kesulitan untuk menjual emasnya itu. Wuki menawarkan kerjasama untuk membantu Hichu menjual emas tersebut. Hichu pun bertanya bagaimana caranya. Wuki menjawab, jika menjual emas batangan seberat 10 kg seperti itu akan sangat sulit. Namun jika mereka bisa membagi emas tersebut menjadi 1 kiloan, maka proses penjualannya akan sangat mudah. Jadi, Wuki akan mencari orang yang bisa membuat emas tersebut menjadi 1 kiloan. Mendengar penjelasan itu, Hichu masih tidak percaya dengan Wuki. Namun Wuki menjelaskan jika ia sampai rela telinganya hampir dipotong oleh bosnya untuk tutup mulut tidak mengatakan kepada bosnya jika ia tahu Hichu pelakunya. Nah, setelah mendengar penjelasan tersebut, Hichu pun akhirnya tergiur, namun ia mengungkapkan jika hasil penjualannya itu akan dibagi menjadi 3 karena emas tersebut adalah milik Dokyung. Alhasil, karena dirasa sudah untung, Wuki pun setuju dan bertanya ada berapa emas yang ada di dalam peti itu. Karena belum percaya sepenuhnya terhadap Wuki, Hichu pun berbohong dengan mengatakan jika emasnya hanya ada 10 batang saja. Keesokan harinya, Hichu mengantar bibinya untuk melakukan pemeriksaan, di mana saat itu mereka mengetahui jika kanker tersebut sudah stadium akhir. Mengetahui jika nyawanya sudah tidak bisa tertolong lagi, Sun-ok menolak untuk dirawat karena dirasa akan menghabiskan uang saja. Namun, Hichu tetap memaksa dan mengatakan jika ia akan membayar tagihan rumah sakitnya. Mendengar hal itu, Sun-ok pun terkejut dan bertanya mengapa Hichu memperdulikannya. Dengan tegas, Hichu pun menjawab jika Sun-ok adalah ibunya. Akan tetapi, Sun-ok tetap tidak mau dirawat di rumah sakit sehingga mereka pun harus pulang. Sementara itu, Park bertemu detektif Jinman untuk memberikan tugas mencari tahu siapa komplotan Dokyung dengan mengecek nomor telepon yang pernah dihubungi oleh Dokyung. Park mengungkapkan jika peti itu harus ditemukan sebelum ketuanya pulang. Tahu jika ini menyangkut bos besar, Jinman pun setuju dan akan segera mencari tahu. Setelah itu, Jinman menemui juniornya Do-hun untuk meminta bantuannya mencari tahu komplotan Dokyung, yang faktanya Do-hun mempunyai hutang kepada perusahaan Park sebesar 100 juta won. Di sini, Jinman pun bertanya-tanya apa sebenarnya isi di dalam peti mati itu, karena tim unit narkoba masih diam-diam saja. Do-hun akhirnya memberitahu Jinman jika isi di dalam peti mati itu sebenarnya adalah emas batangan yang beratnya mencapai 1 ton. Emas itu adalah milik bos besar dari Kamboja, di mana ia sengaja mengumpulkan dana kotornya menjadi emas, lalu akan mencairkannya di Korea lewat bos besar dari Park. Namun belum ada yang tahu jika itu adalah emas termasuk Park sendiri. Mendengar penjelasan itu, Jinman jelas kaget dan segera menuju ke TKP untuk mencari petunjuk. Setelah melihat ada bekas ban, Jinman mulai menyusuri jalan dan menemukan ada CCTV di sebuah toko. Setelah menemukan mobilnya, Jinman menuju tempat pengecekan CCTV pusat untuk mencari jejak kemana perginya mobil tersebut. Namun setelah sampai persimpangan pedesaan, mobil itu tidak terlacak lagi karena di sana tidak ada CCTV. Setelah itu, Jinman kembali menemui Park dan memberitahu informasi yang sudah ia selidiki. Selain itu, Jinman juga akhirnya memberitahu Park isi di dalam peti mati itu, yang tentu saja membuat Park terkejut mendengarnya karena setahu dirinya isi di dalam peti itu adalah narkoba. Jinman pun kemudian mulai menyindir Park mengapa bos besar mereka tidak memberitahu Park padahal Park adalah tangan kanannya. Keesokan harinya, Wuki terlihat menemui seseorang yang dipercaya dapat meleburkan emas. Pria yang bernama Hun Sok itu berkata jika ia bisa melakukannya bahkan memberi label emas Korea agar mudah dijual, membuat Wuki pun sangat senang. Namun Hun Sok menolak membantu Wuki karena pasti emas yang dipunya oleh Wuki adalah emas ilegal. Namun karena Wuki mengiming-imingi bayaran 2% dari penjualan emas tersebut, Hun Sok pun setuju dan langsung diajak Wuki menemui Hichu. Hun Sok lalu ingin memeriksa emasnya apakah emas itu asli atau tidak. Dan ketika diperiksa menggunakan alat miliknya, Hun Sok sangat terkejut karena emas itu adalah asli. Namun, ia tidak bisa mengerjakan peleburannya hari ini karena ia membutuhkan tempat dan menyiapkan peralatan terlebih dahulu. Akan tetapi, karena Hichu membutuhkan uang secepatnya, ia meminta agar Hun Sok mengerjakannya malam ini juga.
Alhasil, Hunsok akan mengusahakan dan meminta mereka pergi ke sebuah toko logam tengah malam nanti. Lalu singkatnya, saat malam tiba, mereka pun pergi ke lokasi di mana ternyata itu adalah tempat bekerjanya Hunsok. Tanpa berlama-lama, Hunsok langsung melakukan peleburan emasnya dan menjadikan emas tersebut menjadi emas 1 kg. Lalu tak lupa juga diberi label Korea agar bisa dengan mudah dijual. Selagi Hunsok mengerjakan tugasnya, Wookie kemudian mulai membahas lokasi tambang tempat mereka dulu kecil. Mendengar hal itu, Hichu pun ketakutan karena mengira Wookie tahu keberadaan ia menyimpan emasnya. Namun, ternyata Wookie mengungkapkan jika ia ingat mereka pernah mengejar anjing Hichu masuk ke dalam tambang. Tak berselang lama, terdengar suara orang membuka pintu ruangan tersebut yang membuat mereka semua panik. Lalu Hunsok menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi. Ternyata yang datang adalah bos Hunsok pemilik tempat tersebut, di mana saat itu bos bertanya sedang apa Hunsok malam-malam seperti ini. Hunsok yang panik pun berusaha mengelak dan mencegah bosnya masuk ke ruangan tempat Wookie dan Hichu bersembunyi. Hal itu tentu saja membuat si bos curiga dengan gelagat Hunsok, namun saat dicek ternyata tidak ada apapun yang mencurigakan. Nah, saat si bos akan pergi, Wookie malah tidak sengaja menjatuhkan satu emasnya sehingga si bos mendengar dan akan mengecek lemari yang ada di dalam. Dan ketika dibuka, Wookie langsung memukul si bos hingga pingsan. Setelah itu, Wookie berniat membunuh bos Hunsok karena dia sudah melihat mereka berdua. Namun Hichu melarangnya, begitu juga dengan Hunsok yang akan membuat seolah-olah mereka berdua hanya orang penyusup saja. Dan akan menjelaskan kepada bosnya jika tidak ada yang hilang sama sekali. Alhasil karena alasan itu masuk akal, Wookie pun mengurungkan niatnya lalu membawa bos Hunsok ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Singkatnya, Hunsok akhirnya menyelesaikan peleburan emasnya dan memberikan label Korea di emas tersebut, membuat mereka berdua pun sangat senang. Saat mereka berdua akan pergi, Hunsok tentu meminta bayarannya, namun Wookie mengatakan jika mereka akan membayar setelah menjual emas-emas tersebut. Mendengar hal itu, Hunsok jelas kesal karena merasa ditipu. Namun, Hichu tiba-tiba memberikan satu kepingan emas 1 kg kepada Hunsok sebagai bayaran awal dan akan memberikan sisanya setelah Hunsok mengerjakan peleburan selanjutnya. Alhasil, Hunsok pun senang dan akan mengerjakan peleburan selanjutnya dengan cepat. Kemudian saat sudah pergi, Wookie meminta maaf kepada Hichu tentang keributan tadi. Namun Hichu tidak masalah karena ia juga tahu perasaan Wookie yang takut ketahuan. Hichu hanya meminta agar mereka tidak membunuh siapapun ketika melakukan kerjasama ini. Setelah sampai di rumah, Sun-ok segera menyuruh Hichu istirahat karena tahu jika Hichu pasti sangat kelelahan. Tak berselang lama, Sun-ok merasa terkejut karena mengetahui suaminya pulang secara tiba-tiba tanpa memberitahu. Sun-ok lalu memberikan kode kepada Hichu agar bersembunyi. Lalu di sini sang suami ternyata tahu jika Sun-ok melakukan penggelapan uang di pegadaian miliknya. Jelas, hal itu membuat sang suami yang bernama Han itu sangat marah dan kemudian mulai menyiksa Sun-ok sambil bertanya sudah berapa lama Sun-ok menggelapkan uang miliknya. Saat Sun-ok akan disayat perutnya menggunakan pisau, tiba-tiba Hichu muncul dan langsung memukul kepala Han menggunakan stick golf dengan keras. Mengetahui Han berdarah dan terkapar, mereka mengira jika Han sudah mati, membuat Hichu pun panik dan Sun-ok langsung menyuruhnya untuk pergi sambil memberikan tabungan miliknya yang sudah ia kumpulkan untuk Hichu. Setelah itu, Sun-ok menelepon polisi dan berkata jika sepertinya ia sudah membunuh seseorang. Hichu yang saat itu akan pergi sebenarnya merasa kasihan dengan ibunya dan berniat akan kembali. Namun saat itu ternyata para polisi sudah tiba di sana, membuat Hichu tahu jika ibunya pasti akan segera masuk ke dalam penjara. Lalu, Shin pun akan memperlihatkan masa lalu ketika Hichu memutuskan untuk pergi dari rumah. Di mana saat itu, Han sempat mencegah Hichu untuk pergi. Namun Hichu yang sudah muak dengan mereka berdua tetap memutuskan untuk pergi. Sejak saat itu, hidup Hichu selalu diselimuti dengan kesedihan karena tak pernah mendapatkan perhatian dari siapapun. Hingga pada akhirnya, ketika Hichu bekerja di sebuah kasino, ia bertemu dengan Do-kyung untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Do-kyung langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dan mencoba mengajak Hichu berkenalan serta menggodanya. Namun, Hichu yang memang hidupnya saat itu sedang hancur tidak memperdulikannya. Beberapa kali Do-kyung datang ke kasino hingga suatu ketika ia memberikan hadiah sebuah pajangan pesawat. Namun Hichu menolaknya
Dan di saat itu ternyata Dokyung menang besar, lalu langsung memberikan semua hasil kemenangan tersebut kepada Hiju dan juga sebuah kunci kamar hotel. Tak berselang lama, ternyata Han datang dan akhirnya tahu jika kini Hiju bekerja di sana. Han terus mengganggu Hiju dan mengajaknya untuk pulang ke rumah, yang membuat Hiju pun merasa tidak nyaman dan langsung memanggil keamanan untuk mengusir Han. Akhirnya terjadi sedikit keributan karena Han tidak terima dengan pengusiran tersebut. Setelah itu, Hiju menuju ke kamar hotel yang dipesan oleh Dokyung, di mana saat itu Hiju berniat akan mengembalikan semua uang milik Dokyung. Namun, Dokyung mengatakan jika semua uang itu adalah uang milik Hiju karena ia sudah memberikannya tadi dan menganggap jika Hiju adalah keberuntungannya. Hiju yang merasa tidak nyaman pun kembali menolak dan malah meminta tolong kepada Dokyung untuk menjudikan semua uang tabungan miliknya untuk membuktikan apakah ia memang seberuntung apa yang dikatakan oleh Dokyung. Alhasil keesokan harinya Dokyung langsung mengajak Hiju berjudi, di mana saat itu Dokyung mengajarkan caranya hingga menaruh semua uang miliknya. Dan benar saja, saat itu Hiju memenangkan taruhan tersebut sehingga ia bisa mendapatkan uang yang banyak. Sejak saat itulah hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya Hiju bisa merasakan hidup yang nyaman dan menyenangkan setelah mengenal sosok Dokyung. Hiju mengatakan jika Dokyung adalah penyelamat hidupnya. Begitupun dengan Dokyung yang mengatakan jika sejak mengenal Hiju, hidupnya jadi selalu beruntung. Kembali ke masa sekarang, Hiju terlihat kembali ke tambang untuk mengambil satu batang emas lagi agar segera dilebur oleh Hunsok. Hiju seperti sudah tidak peduli lagi dengan Dokyung karena kini ia ingin melunasi hutang-hutang bibinya dan juga merawatnya di rumah sakit. Sementara itu, Jinman yang terus menyelidiki hilangnya peti mati mulai menemukan petunjuk jika yang membawa mobil itu adalah seorang wanita. Alhasil, Jinman mulai menyelidiki orang-orang yang ada hubungannya dengan Dokyung, terutama para wanita, hingga Jinman merasa curiga dengan Haejin dan juga Hiju. Lalu saat akan pergi, Jinman nampak salah fokus dengan Sun-ok yang saat itu sedang diinterogasi. Di sisi lain, Wookie akhirnya menjual beberapa emasnya di toko emas, di mana saat itu Wookie yang sudah merasa memiliki uang banyak akan membeli mobil baru agar nyaman pergi kemana-mana. Wookie kemudian mengabari Hiju jika ia telah menjual 8 kepingan emas dan kini tinggal tersisa 2 lagi. Sementara itu, Jinman menemui Yujin untuk melakukan interogasi, di mana ternyata Yujin dan Dokyung sudah saling mengenal. Jinman bertanya alibi dari Yujin di malam kejadian hilangnya peti mati itu. Dan ternyata sebelum hari kejadian, Dokyung sempat menemui Yujin untuk meminta tolong terkait peti mati tersebut, namun Yujin menolaknya. Alhasil, kali ini Yujin memberikan alibi kuatnya jika di malam itu dirinya sedang berada di bioskop, membuat Jinman tidak bisa melakukan apapun. Dan ternyata Yujin ini adalah mantan dari Dokyung, di mana Yujin meminta putus dengan Dokyung karena tahu jika Dokyung selalu memanfaatkan dirinya untuk menyelundupkan barang-barang di bea cukai. Setelah Jinman pergi, Yujin langsung memberikan pesan kepada Hiju agar berhati-hati dan membuat alasan jika Jinman mendatanginya. Setelah itu, Hiju dijemput oleh Wookie yang datang menggunakan mobil barunya. Tak lupa, Wookie juga memberikan uangnya yang membuat Hiju sangat senang karena mereka benar-benar bisa menjual emas tersebut. Di sisi lain, ternyata Han masih hidup, di mana saat itu ia didatangi oleh Mija, teman Sun-ok. Mija meminta agar Han mencabut tuntutan dari Sun-ok yang mana ia merasa kasihan karena kini Sun-ok menderita kanker dan kemungkinan hidupnya tidak akan bertahan lama lagi. Namun, Han tidak peduli dan meminta agar Sun-ok mengembalikan uangnya terlebih dahulu jika ingin bebas. Alhasil, Mija pun melaporkan kejadian tersebut kepada Hiju, di mana Hiju akhirnya mengatakan jika ia akan mengganti semua uang Sun-ok kepada Han agar Sun-ok bisa bebas. Sementara itu, Jinman yang masih merasa curiga kepada Yujin akhirnya pergi mengikuti kemana perginya Yujin. Saat Yujin sampai di rumah, Jinman langsung masuk ke dalam mobilnya untuk mengecek kamera dashboard yang ternyata Yujin sudah menghapus semua riwayat videonya. Kembali ke Hiju, saat itu akhirnya Hiju menceritakan masalah tentang pamannya kepada Wookie, di mana saat itu Wookie memberikan 2 solusi. Yang pertama, memberikan uang agar si paman itu diam atau menghilangkan nyawanya. Dan karena Hiju tidak ingin ada nyawa yang menghilang, akhirnya Hiju akan memilih cara yang pertama, namun Wookie memperingatkan Hiju agar memikirkannya lagi
karena menurut Wookie, Han pasti tidak akan pergi begitu saja setelah menerima uangnya. Di sisi lain, ternyata Jinman mengenal sosok Sun-ok yang faktanya dulunya mereka pernah berpacaran. Jinman pun mulai bertanya mengapa Sun-ok melakukan ini semua, karena menurutnya hidup Sun-ok sudah baik-baik saja bersama suaminya sekarang. Sun-ok pun menjelaskan jika sebenarnya ia sudah sangat ingin membunuh suaminya itu dan menceritakan semua penderitaannya. Shin pun lalu akan memperlihatkan pertemuan pertama antara Jinman muda dengan Sun-ok, di mana saat itu Sun-ok terlibat perkelahian dengan seseorang, sehingga Jinman sebagai polisi muda saat itu langsung memisahkan perkelahian tersebut lalu menggendong Sun-ok pergi dari sana. Jinman muda yang masih polos mulai digoda oleh Sun-ok yang saat itu naksir kepadanya. Dari situlah Jinman juga mulai suka kepada Sun-ok. Keesokan harinya, Hee-ju mendatangi Han di rumah sakit dan mengungkapkan jika ia akan membayar semua hutang dari Sun-ok. Selain itu, Hee-ju juga berniat membeli pegadaian milik Han agar Han bisa pergi dari kehidupan mereka berdua. Mendengar hal itu, jelas Han menolak. Namun jika Hee-ju bisa membayarnya dengan uang 1 miliar, maka Han akan setuju. Mendengar tawaran tersebut, Hee-ju mengiyakan, yang membuat Han pun terkejut dan bertanya dari mana Hee-ju punya uang sebanyak itu. Hee-ju tidak mau menjawab dan akan memberikan uangnya secara cash jika Han tidak percaya. Alhasil, Han pun setuju dan akan melakukan transaksinya besok malam di Pegadaian. Setelah itu, Hee-ju bercerita kepada Wookie, membuat Wookie sedikit kesal karena Hee-ju malah memberikan uang 1 miliar itu kepada orang laknat seperti Han secara cuma-cuma. Namun Hee-ju tidak masalah asalkan Han tidak mengganggu kehidupan mereka lagi. Setelah itu, Hee-ju diajak bertemu oleh Eugene, di mana saat itu Eugene mengungkapkan jika ia sudah tahu apa yang Hee-ju lakukan, yaitu membawa kabur peti mati yang diselundupkan oleh Do-kyung. Mendengar hal itu, Hee-ju pun mengelak dan mengatakan jika ia tidak mengerti apa maksud dari Eugene. Akhirnya, Eugene menceritakan jika ia dan Do-kyung dulunya sempat berpacaran. Eugene memutuskan Do-kyung karena Eugene tahu jika Do-kyung mempunyai banyak pacar di setiap negara dan memanfaatkan mereka untuk menyelundupkan barang-barang. Mendengar hal itu, Hee-ju pun terkejut dan masih tidak percaya dengan perkataan tersebut. Eugene kemudian memperingatkan Hee-ju agar dirinya sadar karena Do-kyung berusaha memanfaatkannya saja. Jika Hee-ju membutuhkan bantuan, Eugene siap untuk membantunya karena ia merasa kasihan kepada Hee-ju. Alhasil, dari sinilah Hee-ju merasa kebingungan siapa yang harus ia percaya, Do-kyung atau Eugene. Lalu, kemudian Hee-ju mendapatkan telepon dari detektif Jinman yang membuatnya khawatir dan takut ketahuan. Wookie pun kemudian menyuruh agar Hee-ju mengangkatnya saja agar tidak dicurigai. Setelah mengangkat, Jinman langsung bertanya alibi Hee-ju di malam itu. Hee-ju yang kebingungan mulai menjawab jika ia menonton film dengan temannya, membuat Jinman pun tidak curiga. Setelah itu, Wookie menjelaskan jika Jinman adalah detektif yang bekerja sama dengan perusahaannya, di mana ia yakin jika Jinman pasti mendapatkan perintah dari Park untuk mencari peti matinya, membuat mereka kini dalam masalah besar. Di sisi lain, Han akhirnya mencabut laporannya terhadap Sun-ok sehingga Sun-ok bisa dibebaskan. Namun ketika didatangi oleh Jinman, ternyata Sun-ok sudah pingsan sehingga Jinman langsung membawanya ke rumah sakit. Alhasil, Micha langsung memberitahu Hee-ju mengenai bibinya yang kini berada di rumah sakit, membuat Hee-ju merasa sangat khawatir. Sementara Hee-ju sendiri malam itu harus menemui Han untuk memberikan uangnya, di mana saat itu Wookie terus memperingatkan Hee-ju jika Han pasti tidak akan pergi semudah itu setelah diberikan uang. Hee-ju akhirnya meminta Wookie untuk membantunya jika Han ingkar janji. Singkatnya, Han akhirnya datang ke Pegadaian untuk menerima uang 1 miliar yang disiapkan oleh Hee-ju. Saat melihat uang sebanyak itu, Jinman tentu merasa terkejut dan bertanya dari mana Hee-ju mendapatkan semua uang itu. Hee-ju pun tidak mau menjawab dan menyuruh Han segera menandatangani surat perjanjian jual beli Pegadaiannya. Dan ternyata dugaan dari Wookie pun benar, di mana saat itu Han tidak mau menandatangani kontrak dan meminta agar mereka tinggal bersama lagi seperti dulu. Hee-ju jelas tidak mau dan hendak mengambil uangnya kembali, namun Han langsung mencegahnya sehingga membuat keributan di antara mereka terjadi. Han langsung memukul serta menendang Hee-ju hingga terkapar, membuat Hee-ju akhirnya memanggil Wookie untuk melakukan rencana lain, yaitu membunuh Han. Akhirnya Wookie pun muncul dan langsung menusuk Han secara brutal hingga akhirnya membuat Han pun tewas.
Setelah itu, jasad dari Han dibawa Wookie ke peternakan babi langganan perusahaannya, di mana bapak-bapak di sana bertanya mengapa Wookie datang sendirian tak seperti biasanya. Wookie beralasan jika teman-temannya sedang sibuk mengerjakan pekerjaan lain. Wookie lalu meminta tolong untuk segera membereskan mayat Han, lalu membayar bapak-bapak tua itu. Setelahnya, mayat Han pun langsung digiling untuk dijadikan makanan babi. Kemudian, Wookie pun kembali ke Pegadaian di mana saat itu Hichu sedang membersihkan noda darah yang ada di sana. Wookie mengatakan jika mayat Han sudah aman dan tak akan bisa ditemukan lagi, membuat Hichu pun merasa lega. Setelah itu, Wookie menyuruh Hichu berganti identitas menjadi seorang wanita bernama Juharan, di mana faktanya Juharan adalah wanita yang sudah meninggal akibat perbuatan Park. Wookie menyuruh Hichu melakukannya agar identitasnya tidak diketahui oleh orang-orang jika ia melakukan sesuatu. Setelah menjual semua emas-emasnya, Wookie menyarankan agar Hichu pergi ke luar negeri agar hidupnya aman dari gangguan. Singkatnya, Hichu akhirnya memakai uang hasil penjualan emasnya untuk membeli mobil di showroom milik seorang pria bernama Donggu. Faktanya, Donggu ini adalah mantan karyawan dari Park yang sudah dipecat, di mana ia sangat membenci sosok Park itu. Selain membeli mobil, Hichu juga ingin membeli peluru karena ia memiliki pistol yang ia ambil dari Pegadaian milik Han. Hichu beralasan jika ia ingin menggunakan pistol itu untuk berjaga-jaga karena di Pegadaian bisa saja ada kekerasan atau perampokan. Donggu awalnya tidak mau memberikan peluru miliknya, namun karena Hichu berkata akan membayar berapapun, akhirnya Donggu pun setuju dan bahkan mengajari Hichu cara mengisi peluru dan menembak dengan kedua tangan agar bidikan dari Hichu akurat. Dan di sini Donggu menolak bayaran dari peluru tersebut karena ia ingin terus bekerja sama dengan Hichu untuk bisnis selanjutnya, mengira jika Hichu ini adalah orang kaya yang lugu. Dan di sini Hichu membeli mobilnya menggunakan identitas Juharan sehingga identitas Hichu tidak diketahui oleh Donggu. Setelah itu, Hichu kembali menuju tambang untuk mengambil beberapa emas agar dilebur lalu dijual lagi. Kemudian, Hichu pergi ke rumah sakit menjenguk ibunya, di mana saat itu Sun Ok menyuruh Hichu segera pergi jauh karena takut Han akan mengejarnya. Namun, Hichu menjawab jika ia akan aman karena ia sudah memastikan Han tidak akan pernah kembali lagi. Hichu lalu mengatakan jika mulai sekarang Sun Ok harus dirawat di rumah sakit dan menyembuhkan penyakitnya. Hichu akan membayar semua biaya rumah sakit dan tak usah memperdulikan keberadaan Han lagi. Lalu kita akan diperlihatkan sosok bos besar dari Park yang bernama Ketua An, di mana saat itu ia sedang berunding dengan gangster dari Kamboja yang membahas tentang emas milik mereka yang sudah sampai di Korea. Ketua An pun segera akan mengurus penjualannya di sana dan memberikan uangnya kepada mereka. Namun setelah menelepon Park, Ketua An terkejut karena petinya hilang. Ketua An menyuruh agar Park menemukan peti itu saat dirinya pulang ke Korea, dan jika gagal maka nyawa Park menjadi taruhannya. Ketua An juga menyuruh agar Park tidak membuka peti matinya apapun yang terjadi, membuat Park pun kecewa karena merasa bosnya tidak percaya kepada dirinya, yang padahal ia sudah tahu isi di dalam peti tersebut. Setelah itu, Park menemui Jin Man yang memberitahu informasi jika ia mencurigai Eugene sebagai komplotan Do Kyung karena mereka sering berteleponan sebelum kejadian. Alhasil, setelah tahu komplotan Do Kyung, Park menyuruh Jin Man berhenti menyelidiki peti tersebut dan melupakan tentang emasnya, membuat Jin Man curiga jika Park ingin memiliki semua emas-emas tersebut. Setelah itu, Park menuju rumah sakit untuk memastikan apakah komplotan Do Kyung adalah Eugene. Awalnya, Park bertanya apakah Do Kyung tahu isi di dalam peti mati itu, yang lagi-lagi Do Kyung tidak mau menjawabnya. Lalu saat membahas Eugene, Do Kyung pun kaget dan menyuruh Park agar tidak mengganggunya, karena Eugene tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Mendengar hal tersebut, Park justru semakin yakin jika Eugene lah komplotan Do Kyung dan mengancam akan membunuhnya jika Do Kyung tak segera memberitahukan keberadaan peti matinya. Namun, Do Kyung tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Di sisi lain, Jin Man yang akan menjenguk Sun Ok berpapasan dengan Hichu membuat Jin Man curiga jika wanita itu adalah Hichu. Dan ketika menelepon nomornya ternyata benar jika itu memanglah Hichu. Jin Man langsung berusaha mengejarnya karena ia ingin mengobrol langsung dengannya. Namun sayangnya Hichu sudah menghilang. Jin Man kemudian bertanya-tanya sedang apa Hichu di rumah sakit. Sementara itu,
Dokyung langsung menelepon Eugene, menyuruhnya untuk mengambil cuti dan liburan ke luar negeri untuk beberapa minggu ini karena akan ada banyak orang yang mencarinya. Eugene pun menolak perintah itu dan malah bertanya apa sebenarnya isi di dalam peti mati itu. Eugene yang memang sudah melihat dari alat penyekenan menebak jika isinya pasti adalah emas batangan karena isi di dalam peti itu sangat padat seperti logam, membuat Dokyung pun tidak bisa mengelak lagi. Setelah mengetahui jika itu adalah emas, Eugene pun langsung terdiam dan memikirkan sesuatu. Kemudian, Eugene langsung menelepon Hee-ju dan mengajaknya untuk bertemu malam ini karena ada obrolan penting yang harus mereka bahas. Eugene tahu jika Hee-ju sedang dikejar-kejar oleh orang, jadi Eugene menawarkan bantuan agar Hee-ju bisa menghindari orang-orang tersebut. Akhirnya, malam hari Hee-ju mendatangi Eugene di klub malam, di mana saat itu Eugene mengungkapkan jika Dokyung sudah memberitahu apa isi di dalam peti mati tersebut. Eugene kembali menghasut Hee-ju jika Dokyung adalah pria bejat yang tidak segan-segan memanfaatkan siapapun termasuk mereka berdua. Jadi, Eugene mengajak Hee-ju untuk bekerja sama mengambil semua emas tersebut saja. Eugene yakin setelah Dokyung mendapatkan semua emasnya maka ia tidak akan pernah membaginya kepada Hee-ju. Jadi sebelum itu terjadi, maka sebaiknya mereka mengambilnya terlebih dahulu. Namun di sini Hee-ju masih belum percaya dengan Eugene karena sangat mencurigakan yang tiba-tiba saja mengajak untuk bertemu dan membahas emasnya. Akan tetapi, Hee-ju jadi bertanya-tanya mengapa juga Dokyung memberitahu Eugene tentang emasnya. Eugene kembali meyakinkan Hee-ju jika dirinya bisa dipercaya. Di sisi lain, Jinman yang sudah memasang alat pelacak di mobil Eugene memberitahukan Park jika Eugene sedang berada di sebuah klub malam. Alhasil, Park langsung mengerahkan semua anggotanya untuk menangkap Eugene, di mana Woogie juga mendapatkan perintah tersebut. Woogie yang panik segera menelepon Hee-ju karena tahu jika Eugene adalah kenalan dari Hee-ju. Namun saat itu Hee-ju tidak menjawab teleponnya. Singkat cerita, Jinman dan anggota Park sudah sampai di klub malam tersebut lalu mulai berpencar untuk mencarinya. Dan karena Woogie terus menelepon, akhirnya Hee-ju mengangkatnya, di mana saat itu Woogie mulai membahas tentang sosok Eugene kenalan Hee-ju. Hee-ju pun mengatakan jika saat ini ia sedang bersama Eugene, membuat Woogie panik dan segera menyuruh Hee-ju meninggalkannya karena orang-orang dari perusahaannya sedang mencari Eugene. Mendengar hal itu, Hee-ju pun langsung bergegas kabur, namun di saat itu ia malah menemui Eugene dan justru mengajaknya pergi dari sana. Saat berhasil keluar dari klub malam itu, mereka malah bertemu dengan Jinman yang membuat Jinman akhirnya mengejar. Beruntungnya, mereka berdua langsung kabur menggunakan mobil Hee-ju yang terparkir di sana. Setelah itu, Hee-ju pun menjelaskan tentang mereka, di mana mereka adalah orang-orang dari perusahaan Yes Money yang menyelundupkan petinya. Lalu, si detektif Jinman adalah polisi korup yang membantu mereka. Hee-ju menjelaskan jika mereka berdua sampai tertangkap maka selesailah sudah. Mendengar hal itu, Eugene pun kesal karena ia sudah merasa curiga dengan gerak-gerik dari Jinman kemarin. Setelah itu, Hee-ju mengajak Eugene ke pegadaian milik Han, di mana saat itu ternyata Eugene mengkhianati Hee-ju dengan menyetrumnya hingga membuat Hee-ju pingsan. Ternyata Eugene menginginkan semua emasnya untuk dirinya sendiri, oleh karena itulah ia mulai mendekati Hee-ju.